Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji kepada Tuhan untuk hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu. Kau berikan hari yang baru. Penuhi hati kami dengan pengucapan syukur, dan pimpin kami agar kami juga hidup di dalam kebijaksanaan Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Berkati waktu kami, berikan berkat surga-Mu ketika kami juga boleh membaca firman-Mu Tuhan. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, Yohanes pasal yang pertama, saya akan membaca mulai dengan ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Demikianlah bunyinya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah saudara, puji kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Di ayat ke-6 ini muncul tokoh Alkitab baru yang bernama Yohanes. Setelah di atas kita sudah membaca tentang adanya firman itu yang ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah pada mulanya. Dan saat ini kita sudah membaca bagian di mana Yohanes muncul. Yohanes muncul. Bagi Anda mungkin yang masih asing dengan Alkitab atau yang masih baru di dalam mulai membaca Alkitab, bisa memiliki pikiran yang mana Anda kira jikalau Yohanes yang ada di ayat yang ke-6 ini adalah Yohanes yang menulis Injil Yohanes tersebut. Bukan, saudara, ya. Yohanes yang ada di ayat yang ke-6 bukanlah Yohanes yang menulis Injil Yohanes yang kita sedang baca saat ini. Meskipun Yohanes ini dikatakan sebagai utusan Allah, dia bukan penulis dari Injil Yohanes ini, tetapi dia adalah anak dari Imam Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Elisabet dan Zakaria diberi Yohanes oleh Allah ketika usia mereka sudah tua, sudah lanjut, sudah di usia mandul. Menurut manusia, Elisabet sudah tidak akan lagi bisa punya anak karena sudah melewati usia dan masuk di usia mandul. Tetapi kehamilan Elisabet di usia yang sudah mandul itu bisa terjadi karena datangnya dari Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah telah mengutus malaikatnya untuk membawa berita sukacita tersebut
kepada Zakaria dan Elisabet. Ya, Allah mengutus Gabriel untuk mengatakan jikalau Elisabet akan melahirkan seorang anak. Saudara, Yohanes yang kelahirannya karena Allah, dia adalah seorang yang istimewa. Dia telah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak di kandungan Elisabet. Selama hidupnya, Yohanes ini tidak minum minuman keras. Yohanes ini tidak minum minuman beralkohol. Hidupnya benar-benar dikuduskan bagi Allah, untuk Allah. Dan tentang keterangan Yohanes ini Anda bisa baca dari Lukas pasal yang pertama. Di situ akan diperjelas. Di ayat ke-7 dikatakan, Yohanes ini datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Yohanes semua orang menjadi percaya. Yohanes telah dilahirkan dengan misi dari Allah. Kelahiran Yohanes datang dengan misi dari Allah, yaitu untuk memberi kesaksian tentang terang itu sendiri yang kita ketahui adalah Yesus. Supaya oleh pemberitaan Yohanes melalui pembacaan di ayat 7 tadi, supaya apa saudara? Supaya orang menjadi percaya. Semua orang, dikatakannya. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, tentang Yesus, supaya oleh kesaksian yang diberitakan oleh Yohanes semua orang menjadi percaya kepada Yesus. Itu tujuannya, itu misi daripada Yohanes. Lukas 1 ayat 16 sampai 17 di situ berbicara tentang misi yang diberikan Allah kepada Yohanes sejak sebelum Yohanes dikandung oleh Elisabet ibunya. Saya akan baca mulai dengan ayat ke-15 dari Lukas pasal yang pertama. Sebab Yohanes akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Itu misi yang sudah dicatat oleh kitab suci tentang datangnya Yohanes, kelahiran Yohanes. Setiap manusia, saudara, setiap manusia, saya, Anda, meskipun kalau Anda saat ini tidak percaya kepada Yesus atau belum percaya kepada Yesus, bahkan tidak percaya akan adanya Allah. Sebenarnya setiap manusia secara umum telah diberi misi oleh Allah untuk melayani Allah. Untuk melayani Allah. Percaya atau tidak percaya, Anda yang mendengar saya, Anda sudah diberi misi oleh Allah di dalam hidup Anda untuk melayani Allah. Untuk memuliakan pencipta yang telah menjadikan manusia, yang telah menjadikan Anda ada karena kembali di atas kita sudah belajar karena Yesus telah menjadikan manusia. Dan secara umum saya dan saudara telah diberi misi untuk memuliakan pencipta kita. Itu saudara ya. Termasuk Anda yang mungkin dalam bahasa manusia Anda itu dilahirkan dalam kecelakaan. Kalau Anda adalah seorang manusia, Anda juga telah menjadi bagian yang sudah dijadikan oleh Allah. Sehingga dari mana asalnya, kalau Anda saat ini manusia, Anda juga diberi misi oleh Allah untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah,
untuk mencerminkan kebesaran keagungan pencipta Anda. Itu saudara, sebetulnya setiap manusia sudah diberi misi ilahi, misi yang agung dari Allah. Sekarang, secara singkat, pertanyaannya kepada Anda, kepada saya, sudahkah Anda menyadari, sudahkah saya menyadari jikalau saya dan saudara sebagai manusia sebenarnya sudah diberi misi ilahi dari Allah untuk melayani Allah, untuk memuliakan Allah. Saya dan saudara manusia diciptakan oleh Allah sesuai gambar dan rupa Allah sendiri, agar saya dan saudara sebagai manusia mempunyai satu intimasi relasi dengan Allah yang sudah menjadikan manusia. Dan salah satu panggilan yang saya katakan tadi, agar saya dan saudara mencerminkan pencipta kita. Sudahkah Anda hidup menjalankan panggilan ilahi untuk melayani Allah sebagai cerminan kemuliaan dari pencipta yang sudah menjadikan manusia? Yohanes, saudara, adalah contoh kehidupan sebagai hamba Tuhan Allah yang dikuduskan Allah. Dia tidak mencemari dirinya dengan minuman keras dan hidupnya melayani Allah, melayani Yesus. Saya sebagai orang tua Kristen, mungkin juga Anda yang mendengar sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk memberikan teladan bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kita, saudara. Dengan satu contoh kehidupan kekudusan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk memberi contoh, untuk memberi teladan bagi anak-anak kita. Hidup dikuduskan sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang tua Kristen yang dari Tuhan. Jangan sampai nantinya anak kita, anak saudara harus belajar kekudusan hidup di dalam Tuhan ini melalui orang lain. Jangan sampai terjadi, saudara. Tetapi jadikanlah diri Anda sendiri sebagai orang tua menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak atau anak-anak Anda yang sudah dianugerahkan Tuhan. Di ayat ke-8, Yohanes itu bukan terang, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukan terang, tetapi dia datang dengan misi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes di dalam misinya untuk menyaksikan, memberitakan tentang terang yang akan segera datang, ada disalah mengertikan orang, saudara. Ada yang menyangka, pasti Yohanes ini itulah dia sendiri, terang itu sendiri. Terang itu sendiri. Salah satu godaan hamba Tuhan yang terkadang Anda pernah mendengar, jangan mencuri kemuliaan Allah. Salah satu godaan hamba Tuhan di dalam mencuri kemuliaan Allah itu melalui puji-pujian. Bisa melalui puji-pujian. Di dalam Anda melayani, kalau Anda mendapat pujian itu memang indah, membangun, memberikan kesegaran. Tetapi jangan disalah persepsikan. Di dalam keindahan Anda menerima pujian, biarlah Anda mengucap syukur. Tuhan baik. Tuhan menggunakan Anda untuk melayani Tuhan yang mengasihi Anda. Jangan Anda curi sendiri untuk kemuliaan diri Anda, untuk nafsu Anda. Ya. Hati-hati saudara di situ. Kita sudah diajar melalui Yohanes ini. Ayat ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yesus bukan saja yang menjadikan terang,
di awal penciptaan, tetapi sebenarnya Yesus juga terang yang menerangi setiap orang. Oleh karena itu, itulah misi Yohanes, agar semua manusia akhirnya boleh kembali kepada terang yang semula, yaitu Yesus. Orang yang diterangi oleh Yesus tidak akan terantuk oleh batu kecil. Karena apa, saudara? Karena terang Yesus itu begitu kuat. Ya. Terang Yesus itu begitu kuat, akan menembus gelapnya kegelapan. Dan setiap orang yang bersedia diterangi oleh terang Yesus, dia akan berjalan di dalam terang yang aman, yang menyelamatkan. Saya dan saudara saat ini hidup di dunia yang diterangi oleh matahari, yang diterangi oleh bulan, bintang, yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tetapi selain itu kita juga hidup di dunia yang diterangi oleh sumber-sumber terang yang lain. Bahkan manusia, saudara, berusaha menciptakan sumber-sumber terang yang luar biasa. Ya, perhatikan itu. Stadion-stadion besar, mereka memiliki lampu yang begitu terangnya. Meskipun manusia bisa membuat lampu-lampu stadion yang sangat terang seperti itu, lampu halogen yang sangat terang, manusia telah terjerat di dalam kegelapan. Manusia telah terjerat di dalam kegelapan, saudara. Bahkan banyak yang sudah menjadi buta. Bahkan banyak yang sudah menjadi buta. Manusia hidup di dalam terang yang sangat amat terang di bumi ini, di dunia ini, di dalam rumah ini. Tetapi mereka sebenarnya telah menjadi buta. Telah menjadi buta. Sudah terbiasa hidup dalam dan dengan kegelapan. Kegelapan hidup manusia dan kebutaan mata hati manusia telah dibuktikan dari waktu ke waktu. Ya. Dengan apa, saudara? Bukti kalau manusia itu telah terjebak di dalam kegelapan dan hidup di dalam kebutaan, meskipun ada lampu yang meneranginya. Buktinya adalah mereka tidak mau percaya akan Allah, mereka tidak mau percaya dan menerima penciptanya yang sudah menjadikan manusia. Kegelapan hidup manusia dan kebutaan mata hati manusia kembali telah dibuktikan dari waktu ke waktu dengan tidak mengenali pencipta manusia itu sendiri yang agung, yaitu Allah, yaitu Yesus. Di ayat ke-10, Yesus telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Yesus yang sudah menjadikan dunia. Itulah, saudara, kegelapan saat ini yang menguasai banyak sekali manusia. Yesus telah ada di dalam dunia, Yesus telah datang ke dunia, hidup di antara manusia, bahkan telah disiksa dan mati di atas kayu salib oleh manusia yang diciptakan Allah sendiri, yang dijadikan oleh Yesus sendiri. Tidakkah itu kembali suatu tragedi, saudara, sebenarnya? Karena tidak mau mengenali penciptanya, bahkan Yesus yang sudah menjadikan manusia diterima sebagai musuh yang begitu dibenci dan harus dimusnahkan. Selain Yohanes murid Yesus, saudara, yang telah dipakai Allah untuk mencatat tentang Yesus yang sudah menjadikan alam semesta dan segala yang sudah dijadikan, Rasul Paulus juga sudah dipakai oleh Allah untuk mencatat hal yang sama. Saya akan baca dari Kolose pasal yang pertama, ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Dari Kolose pasal pertama, ayat 16-17. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa,
segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Kristus. Itu yang ditulis Allah melalui Rasul Paulus di dalam 1 Kolose 16 dan 17. Ayat ke-11 dari Yohanes yang pertama saya akan lanjutkan. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya yang sudah dijadikannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, saudara. Tragedi betul, saudara. Sangat menyedihkan sebenarnya. Itulah tragedi kegelapan di dalam terang yang ada. Yesus yang dari sorga telah turun ke dunia dalam rupa manusia, melalui umat pilihan Allah sendiri, yaitu Israel, tetapi justru ditolaknya, disiksa, bahkan dibunuhnya. Semua manusia, saudara, bahkan sebenarnya langit, bumi, dan segala isinya kembali, ini punya Allah, punya Yesus, ya. Termasuk saya dan Anda. Tetapi manusia telah menjadi buta, tidak mengenali Yesus yang telah menjadikan manusia. Bagaimana saya bisa berkata ini, saudara? Kembali berdasarkan teks Alkitab. Saudara bisa baca itu, ya. Bahkan secara khusus Allah telah memilih Israel untuk menjadi umat pilihan Allah sendiri. Dan Allah telah datang ke dunia melalui umat Israel sebagai bangsa Yahudi. Tetapi justru orang-orang Yahudi yang penuh kesombongan telah menjadi buta dan tidak mengenali penciptanya yang telah datang di antara mereka. Dan justru kembali dijadikan musuh yang harus dimusnahkannya. Oleh karena itu, mereka, bangsa pilihan Allah itu, membunuh Allah sendiri, membunuh Yesus di atas kayu salib. Bahkan kalau saudara perhatikan, sampai saat ini saudara, umat pilihan Allah itu, yang sudah tercerai-berai, dan kembali menjadi bangsa, di 14 Mei 48, karena Allah. Bangsa Israel kembali berdiri menjadi bangsa, dan diakui oleh dunia karena Allah. Itu pun masih tidak bisa melihat jika Allah yang bekerja di balik segala rencana yang ada. Itulah Yesus yang ada di balik semuanya itu. Mata mereka masih buta, saudara. Ada memang orang Yahudi yang percaya akan Yesus, tetapi secara besar belum, saudara. Dari daerah yang tandus, telah menjadi daerah pertanian, perkebunan yang hebat. Itu karena Yesus, saudara, sebenarnya. Tanah Israel itu, melalui kepandaian yang Allah berikan, tidak membuat mereka justru sadar akan Yesus yang menjadikan mereka, tetapi malah menjadi buta. Tidak mau mengakui Yesus, jikalau Yesus itu adalah Mesias mereka. Ayat 12, saudara. Tetapi perhatikan, ini indah sekali, ya. Meskipun Allah telah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah sendiri, kita hanya bisa mengira-ngira mengapa, apa sih alasan sebenarnya Allah memilih bangsa Israel yang begitu banyak kekurangannya, begitu banyak kejahatannya. Tetapi kita tidak bisa mengerti, kecuali nanti kalau saya dan Anda selesai melihat apa yang sudah terjadi, baru tahu dengan pasti. Tetapi yang indah di ayat 12 ini, saudara, dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberi Allah kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Ini yang indah sebetulnya, yang sangat menghibur bagi manusia. Kalau Anda bukan orang Yahudi merasa terkucilkan, disinilah sebetulnya Anda tidak dikucilkan oleh Allah. Kalau Anda dan semua manusia, siapapun latar belakangnya, mau menerima Yesus, Dia
Anda akan diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi Allah, anak-anak Allah itu sendiri, ya. Anda akan dijadikan Allah untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu melalui iman percaya kita kepada Yesus. Jikalau Yesus adalah sebagaimana Yesus yang sudah dikatakan oleh kitab suci. Itu saudara. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Keturunan jasmani, kelahiran secara jasmani tidak akan menjadikan manusia, saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, ya. Meskipun kalau bapak Anda pendeta yang terkenal pun, Anda tidak secara otomatis akan menjadi orang Kristen, akan menjadi anak-anak Allah meskipun Anda dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Secara pribadi, Anda harus mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, yang boleh dan bisa dan hanya satu-satunya menyelamatkan Anda dari dosa Anda. Itu saudara. Dan dari situ Anda boleh mengalami kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Jadi, sertifikat untuk menjadi anak-anak Allah itu tidak kita terima karena orang tua kita sudah jadi Kristen, bahkan karena orang tua kita mbah-mbahnya pendeta, bukan saudara, ya. Sertifikat bagi saya dan bagi saudara yang dari Allah sendiri menyatakan jikalau saya dan saudara telah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, anak-anak Allah, karena saya dan Anda semua mau percaya apa yang sudah dikatakan oleh kitab suci tentang Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda percaya kepada kitab suci yang sudah begitu jelas menjelaskan tentang Allah, tentang Yesus, tentang awal dari penciptaan, dan Anda manusia adalah salah satu yang sudah dijadikan oleh Allah, yang sudah dijadikan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati.